Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan saya Pak Sedia Utomo di Mapel Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan kelas 11. Pekan lalu berisi penjelasan rencana pertemuan berikutnya. Memberikan materi keseluruhan udah saya kasih, linknya ada. Silakan jika mau download dan baca. Baik lagi, bagus lagi. Tambah-tambah materi atau literasi kalian ke perpus ataupun media apa saja yang terkait kelistrikan kendaraan ringan. Oke, itu yang poin satu pekan lalu. Kemudian hari ini tanggal 3 November 2020 ini saya menjelaskan materi perawatan berkala yang dilakukan di industri. Menjelaskan semua poin-poin pemeriksaan berkala kelistrikan yang tentang kelistrikan ya, dari item-item perawatan berkala kan ada dari mesin, kelistrikan, sasis. Nah, di situ untuk kali ini pelajaran kelistrikan, saya akan membahas yang kelistrikan saja. Item-itemnya apa saja, dan materinya itu jika perlu diperdalam, maka perdalam lagi. Baiknya kalian aktif menanyakan materi apa yang perlu diperdalam. Khawatir saya dalam menyampaikan masih ada yang terlewat atau tidak tahu kalian sampai di mana menguasainya. Di 3 kali pertemuan ini di rencana itu yang saya sampaikan di layar ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan relevansi kita terhadap industri. Kita di industri dengan pendidikan yang mungkin bisa dibilang selalu tertinggal dengan industri, itu mungkin karena emang sudah suatu ketentuan, tapi bisa mungkin kita meratakan, menyamakan dengan industri. Bahkan boleh jadi di bulan-bulan ini atau di tahun-tahun berikutnya boleh jadi kita bukan yang nggak mungkin bisa melampaui apa-apa yang ada di industri. Kita makin banyak melakukan perbaikan-perbaikan di sekolah kita, di lingkungan pendidikan kita, dan mudah-mudahan dapat berkembang dan maju lebih baik. Terkait relevansi tersebut, maka saya akan memberikan item-item berkala, perawatan berkala yang ada di industri. Sudah saya carikan filenya, ada dari dua brand, satu brand X sebutlah dan satu brand Y. Nah, di sini mungkin ada perbedaan-perbedaan, tapi intinya saya akan menyampaikan bahwa di item-item ini ada item-item kelistrikan yang perlu kita pelajari dan terapkan. Setelah mempelajari ini, kalian dapat menerapkan item-item perawatan berkala dengan baik dan tepat. Oke, langsung saja kita awali dari yang ini dulu, yang berupa gambar. Di suatu brand, ini ada satu halaman berupa checklist apa saja yang dikerjakan saat perawatan berkala. Dokumen ini setiap teknisi diberikan satu persatu setiap servis berkala. Dokumen ini digunakan untuk media komunikasi antara bagian depan atau service advisor kepada pelanggan atau pemilik mobil, bahwa apa-apa yang disinilah yang kita jual, yang bengkel jual intinya. Maka dari itu kita harus profesional mengerjakannya, karena ini adalah, kalau dalam Islam disebutnya, bagian dari ijab kabul. Dari syarat sahnya bengkel kita itu, sebelum mengerjakan disebutkan apa saja yang dikerjakan, kemudian setelah dikerjakan di checklist,
Dan setelah menemui customer lagi itu dijelaskan apa-apa yang dikerjakan, hasilnya bagaimana, dan sarannya bagaimana. Seperti itu, inilah yang dimaksud buku di sini bahasa Inggris maintenance message sheet. Kalau di merek ini sebutnya bahasa Inggris. Kalau secara teknis, dalam bekerja, teknisi membaca ini dan melakukan satu persatu pekerjaan dengan tepat sesuai dengan kilometer-kilometer yang sesuai dengan kilometer mobil tersebut yang diservis. Ada yang datanya berupa G ganti, ada yang di checklist, diperiksa saja. Ada yang isiannya berupa ukuran milimeter seperti ini. Oke, mari kita bahas satu persatu yang terkait kelistrikan saja. Dimulai dari poin A. Oke, dari atas dulu nih, tanggal, nama dealer, nama SA, service advisor, nama teknisi, nomor RO atau SPK atau perintah kerja, nomor polisi mobil, modelnya, mobil misalnya, kalau Daihatsu Sigra seperti itu, transmisi matic manual atau CVT, tipe servisnya berapa kilometer. Jika servis 10.000 kilometer seperti ini, A sampai G. Jika 20.000, 40.000 kilometer, 100.000 kilometer, ini ada juga A sampai G. Kemudian pekerjaan servis kelipatan 40.000, ini ada tambahannya juga seperti ini. Data-datanya ini. Nah, nanti kita bahas yang bagian kelistrikan. Oke, dari atas. Yang bagian kelistrikan. Poin 4, di sini ada air conditioner, fungsi tombol-tombol AC. Tombol AC itu ada yang kecepatan angin, ada yang model lama ada cloud kompresor, kemudian ada selektor suhu, ada lagi yang mungkin lebih canggihan lagi yang selektor suhu heater yang bisa panas. Dan mungkin boleh jadi ada tombol-tombol lain yang mungkin model tombolnya itu yang elektrik. Nah, di sini kalian harus mengenal model mobil tersebut dan dapat mengoperasikan AC tersebut supaya tahu ini kondisi checklist okay or not good. Kalau parking brake mungkin kelistrikannya, jadi saat parkir itu ada indikator rem parkir atau tidak. Indikator dashboard dicek, indikatornya. Fungsi wiper, kalian tahu fungsi wiper kecepatan 1, 2, bahkan ada juga kecepatan yang auto. Ada juga yang auto sekarang modelnya, jika kena hujan baru bergerak. Kemudian ada juga yang intermittent. Fungsi washer, kita di kaca belakang atau kaca depan sebagian besar depan pasti ada, yang belakang mungkin yang mobil yang murah-murah ada, sebagian yang enggak ada. Washer ini perlu airnya bisa nyembur dan merata ke kaca yang
mau dicuci ya di wash tersebut. Cigarette lighter fungsi atau tidak, jika ada mobil-mobil baru mungkin sebagian besar udah nggak ada cigarette lighter ya, mungkin terkait aturan internasional atau apa belum tahu saya. Electric mirror, jika spionnya elektrik sebelah kiri kanan digerakkan, fungsi oke atau tidak. Power window semua dicek bagus atau tidak. Lampu rem mungkin dibantu teman atau jika bengkelnya ada sistem ada kacanya bisa lihat, pastikan lampu rem bagus atau tidak. Ini nomor poin 2, jika sliding doornya, jika ada pintu yang model sliding door dicek juga apakah fungsi atau tidak sliding doornya. Ada yang tipe elektrik, mobil-mobil tertentu. Oke, lanjut, ini pemeriksaan pada ruang mesin. Ada electrical connector, konektor kelistrikan yang ada di ruang mesin itu pastikan bagus. Yang sering terjadi konektor di ruang mesin misalnya sudah getas atau ada lagi yang rembes oli, ada lagi yang digigit tikus, macam-macam kerusakan. Kalau ada kerusakan dapat dilaporkan, ditulis dan disampaikan ke pemilik mobil. Oke, lanjut. Gunakan ponsel atau gunakan scanner jika diperlukan. Jadi scanner itu tidak wajib, jika ada diperlukan boleh pakai scanner. Oke, ini pembahasan yang servis 20.000, 40.000 atau 100.000. Apakah ada yang beda dari yang atas tadi? Bagian kelistrikan aja ya. Periksa start engine dan motor starternya diperiksa. AC, speaker sama. Di ruang mesin ada periksa busi, apakah itu busi ikut kelistrikan atau ikut pelajaran mesin ya. Ini ada tentang busi intinya. Oh, di EV atau pengapian konvensional atau di pengapian elektronik ada tentang busi, jadi ini perlu dibahas juga. Ganti busi ini di mobil tertentu ada yang di kilometer 20 atau 40 atau 100 ganti busi. Di sini poin E tentang suspensi. Tidak ada kelistrikan. Bagian bawah juga tidak ada. Pemeriksaan akhir, pemeriksaan putaran mesin dan waktu pengapian. Di sini bisa dilihat dengan scanner putaran mesinnya. Misalnya jika kalian tahu standarnya 700, maka di scanner harus menunjukkan kurang lebih segitu, tidak ketinggian, tidak terlalu rendah, itu kurang lebih segitu, dan tidak berasa getar atau berbet-berbet. Ini ada poin lagi di dikasih poin C dan E. Ini pemeriksaan sistem bahan bakar, kebocoran dan gejalanya jika ada.
Kalau di brake fluid juga ada indikator brake fluid itu, kalau kehabisan muncul indikator, jadi jangan sampai itu muncul. Periksa level olinya. Oke, itu saja tentang maintenance mass exit atau eh, kertas petunjuk servis berkala yang digunakan untuk apa tadi sudah saya jelaskan di merek ini. Kemudian saya lanjutkan ke merek, di sini saya peroleh dari Pak Bayu nih, Daihatsu kalau nggak salah. Item apa-apa saja yang dilakukan pada saat 40.000 kilometer. Ini sebelah ini cukup enak dilihatnya. Sebelah tengah ada gambar, sebelah kanan ada apa yang dimaksud dari gambar tersebut. Item-item langkahnya, kalimatnya ada di kanan. Dibagi 3 item: pengecekan sebelum melakukan 40.000, melakukan proses perawatan 40.000, kemudian tes trap kendaraan telah melakukan perawatan 40.000. Seperti yang tadi saya jelaskan juga, ini saya membahas yang tentang kelistrikan. Periksa lampu depan, sein hazard mundur, dan pemeriksaan AC audio. Ini audio juga diperiksa. AC-nya bekerja semua, tombol-tombolnya apakah oke atau tidak. Periksa fungsi washer, wiper, dan rubber blade. Diperiksa wipernya, fungsinya, washernya juga, karet wipernya juga apakah masih bagus. Periksa rem parkir, periksa pedal rem dan gas, periksa fungsi steering wheel dan klakson, klaksonnya fungsi bagus atau tidak. Power window juga diperiksa, dan central lock, ada tombol central lock di sini. Juga ada tombol untuk ngelock apa namanya, power window. Jadi ketika di tombol ini ditekan, maka power window yang driver saja yang bisa digerakkan. Nah, dicek juga itu apakah berfungsi bagus atau tidak. Lanjut terus sampai ada hal yang kelistrikan. Ini ada pemeriksaan suara dan getaran mesin, blowback gas, support absorber depan, refrigeran AC, dan karkwal. Periksa aki dengan Midtronic. Ini Midtronic tuh alat khusus untuk mendeteksi aki dengan mudah. Ia ada printernya langsung, elektronik, tinggal enter, pilih jenis baterai, mungkin seringkali maksudnya di sebelum ngeprint, saat memeriksa maksudnya, setelah ada simpulan baru di print. Nah, setelah print tersebut ada kesimpulan oke, replace, atau recast. Nah, itulah yang sebagai data untuk melaporkan ke pemilik mobil apakah perlu diganti
ataukah hanya perlu dirawat, diisi air lagi atau diricas. Nah, di situ sampaikan ke pemilik mobil. Periksa hidrometer, ketinggian airnya dan berat jenisnya jika diperlukan. Periksa terminal aki, apakah terminal aki-nya standar atau tidak bagus atau kerak, kotor atau kendor, dicek. Oke, itu item-item 40.000 yang bagian kelistrikan. Saya kira tidak cukup banyak ya, tapi intinya yang saya sampaikan hari ini adalah item-itemnya. Nah, untuk menunjang item-item tersebut itu perlu satu materi. Mudah-mudahan dalam pembahasan berikutnya setiap membahas item pemeriksaan berkala A misalnya, maka jika ada yang penting untuk disampaikan dan itu perlu kalian tahu, hal yang mungkin tidak sederhana atau ada apa-apa yang perlu diperhatikan, maka mudah-mudahan kita dapat mempelajari lebih lanjut. Oke, itu aja yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.